Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan rekan saya. Sebelumnya perkenalkan saya Nabila Khairunisa dan rekan saya Kopi Septi Alfa. Kami berdua berasal dari kelompok 16. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai chapter ke-11 dari sistem pengendalian manajemen, yaitu terkait dengan performance measurement atau pengukuran kinerja. Nah, mungkin bisa langsung saja Kopi dibahas mengenai pengukuran kinerja ini sendiri definisinya apa gitu. Baik, terima kasih. Mengenai pengukuran kinerja. Secara umum, istilah kinerja ini dapat digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Nah, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Nah, kinerja ini bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria ini merupakan keberhasilan berupa tujuan-tujuan atau target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa adanya tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi ini tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Nah, mengenai definisi dari pengukuran kinerja itu sendiri adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa atau seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terdapat terpuaskan. Nah, hasil dari kegiatan dapat dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Nah, itulah mengenai pengukuran kinerja. Selanjutnya membahas mengenai keterbatasan dalam sistem pengendalian keuangan. Nah, bisa Saudari Nabila jelaskan keterbatasan dalam sistem pengendalian keuangan ini bagaimana? Terkait dengan keterbatasan sistem pengendalian keuangan, itu dimulai dari mungkin kita membahas mengenai cita-cita penting dari suatu perusahaan bisnis itu adalah untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian pemegang saham. Nah, tapi dalam mengoptimalkan profitabilitas jangka pendek itu tidak selalu menjamin tingkat pengembalian yang optimal bagi pemegang saham. Hal ini karena nilai pemegang saham itu mencerminkan nilai sekarang bersih atau net present value yang kita ketahui NPV dari perkiraan laba masa depan. Nah, hanya mengandalkan pada ukuran-ukuran keuangan saja itu tidak cukup dan pada faktanya juga dapat menjadi disfungsional karena beberapa alasan. Nah, pertama, hal itu dapat mendorong tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Nah, semakin besar tekanan yang diberikan untuk mencapai tingkat laba pada saat ini, semakin besar juga kemungkinan bahwa manajer unit bisnis akan mengambil tindakan jangka pendek yang mungkin mengirimkan produk berkualitas rendah dari pelanggan untuk memenuhi target penjualan. Dan hal ini itu akan berpengaruh uh, terhadap pelanggan dan penjualan masa depan secara negatif. Nah, hal ini tuh termasuk ke dalam kesalahan dari pelaksanaan tugas. Kedua, manajer unit bisnis itu mungkin tidak mengambil tindakan yang berguna untuk jangka panjang dalam rangka memperoleh laba jangka pendek, di mana umumnya adalah manajer yang melakukan investasi yang tidak mencukupi dalam penelitian dan pengembangan. Ketiga, menggunakan laba jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan bisa mendistorsi komunikasi antara manajer unit bisnis dengan manajer senior. Jika manajer unit bisnis itu dievaluasi berdasarkan anggaran laba mereka, nah mereka mungkin mencoba untuk menetapkan target laba yang mungkin dicapai, sehingga mengarah pada data perencanaan yang salah satu untuk seluruh perusahaan karena laba yang dianggarkan mungkin saja lebih rendah dari yang seharusnya bisa dicapai. Nah, terus yang keempat, pengendalian keuangan yang ketat itu bisa memotivasi manajer untuk memanipulasi data. Nah,
Manipulasi data ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Pada satu tingkat, manajer bisa memilih metode akuntansi yang meminjam dari laba masa depan untuk memenuhi target periode sekarang. Nah, pada tingkat lain, manajer itu mungkin mau mengubah data. Nah, dengan sengaja menyediakan informasi yang tidak akurat. Pada intinya, mengandalkan pada ukuran keuangan saja itu tidak mencukupi untuk memastikan bahwa strategi akan dilaksanakan dengan sukses atau baik sesuai dengan target yang ada. Nah, solusinya itu adalah untuk mengukur dan mengevaluasi manajer unit bisnis itu digunakan berbagai ukuran yang bervariasi, baik dari ukuran non keuangan maupun dari segi keuangan. Nah, ukuran-ukuran non keuangan yang mendukung implementasi strategi itu disebut sebagai faktor kunci keberhasilan atau kita kenal juga dengan indikator kunci kinerja. Nah, itu tadi terkait dengan keterbatasan sistem pengendalian keuangan, Bob. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertimbangan umum dalam measurement performance ini, Bob. Bisa dijelaskan mengenai pertimbangan umum tersebut? Nah, untuk dalam pertimbangan umumnya itu dapat membandingkan sistem ukuran kinerja dengan panel instrumen pada dashboard, memberikan wawasan penting mengenai bauran dari ukuran keuangan dan non-keuangan yang diperlukan. Dalam suatu sistem pengendalian manajemen, satu ukuran tidak dapat mengendalikan sistem yang kompleks dan terlalu banyak ukuran penting dalam membuat sistem tersebut menjadi terlalu kompleks. Nah, banyak organisasi lebih memfokuskan pengukuran kinerja organisasi pada ukuran finansial atau keuangan saja seperti profitabilitas atau selisih biaya karena informasi informasi atau data tentang sudah tersedia dalam organisasi. Selain itu, kemudahan memperoleh data, pengukuran keuangan juga sederhana dan mudah dihitung. Nah, itu mengenai pertimbangan umum dari pengukuran kinerja. Selanjutnya kita membahas mengenai balance score. Nah, mengenai balance score itu sendiri bisa Saudari Nabila jelaskan dalam ukuran pengukuran kinerja balance score itu bagaimana? Nah, terkait dengan balance scorecard sendiri merupakan suatu contoh dari sistem ukuran kinerja. Nah, menurut eh, pendekatan ini, unit bisnis itu harus diberikan cita-cita dan diukur dari 4 perspektif, yaitu antara lain adalah yang pertama dari perspektif keuangan. Contohnya itu seperti margin laba, tingkat pengembalian atas aktiva, kemudian ada arus kas, lalu yang kedua itu dari perspektif pelanggan. Contohnya pangsa pasar serta indeks kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketiga dari perspektif bisnis internal, seperti retensi karyawan, pengurangan waktu siklus. Dan yang terakhir itu dari perspektif inovasi dan pembelajaran. Contohnya itu presentasi penjualan dari produk baru. Nah, balance scorecard ini memelihara keseimbangan antara ukuran-ukuran strategis yang berbeda dalam suatu usaha untuk mencapai keselarasan cita-cita organisasi. Nah, sehingga dengan demikian mendorong karyawan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik dari organisasi. Nah, balance scorecard ini merupakan alat yang membantu fokus perusahaan. Di sisi lain juga memperbaiki komunikasi, menetapkan tujuan organisasi, dan menyediakan umpan balik atas strategi. Nah, tiap ukuran pada balance scorecard itu membahas suatu aspek dari strategi perusahaan. Dalam menetapkan balance scorecard sendiri, eksekutif dalam hal ini harus memilih bauran dari ukuran yang pertama secara akurat mencerminkan faktor kunci yang kemudian akan menentukan keberhasilan strategi perusahaan. Kedua, menunjukkan hubungan antara ukuran-ukuran individual dalam hubungan sebab akibat, kemudian mengindikasikan bagaimana ukuran-ukuran non-keuangan memengaruhi hasil keuangan dalam jangka panjang, dan ketiga, memberikan pandangan secara luas mengenai kondisi perusahaan pada saat ini. Itu tadi terkait dengan balance scorecard, Pop. Kemudian kita mungkin masuk ke sistem penilaian kinerja mengenai pertimbangan tambahan dan ukuran hasil serta pemicu mungkin, Pop. Baik dalam sistem penilaian kinerja, pertimbangan tambahan, dan ukuran hasil dan pemicu. Nah, yang pertama itu kita membahas terlebih dahulu mengenai sistem penilaian kinerja dalam pertimbangan tambahan. Nah, suatu sistem penilaian kinerja
berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari pihak pemangku kepentingan atau stakeholder yang berbeda dari organisasi perusahaan dengan menciptakan campuran-campuran dari ukuran strategis, ukuran hasil dan pemicu, ukuran keuangan dan non-keuangan, serta ukuran internal dan eksternal. Nah, dalam perubahan lingkungan, bisnis yang cepat dapat membuat persaingan yang semakin tajam serta keberhasilan organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya mengenai ukuran hasil dan pemicu. Ukuran hasil mengidentifikasikan hasil dari suatu strategi. Misalnya itu meningkatkan pendapatan. Nah, ukuran ini biasanya merupakan indikator yang terlambat atau yang memberitahu manajemen mengenai apa yang telah terjadi. Sebaliknya, ukuran pemicu merupakan indikator yang mendahului di mana yang menunjukkan kemajuan dari bidang-bidang kunci dalam mengimplementasikan suatu strategi. Waktu siklus merupakan contoh dari ukuran pemicu. Sementara itu, ukuran hasil hanya menunjukkan hasil akhir. Ukuran pemicu ini dapat digunakan di tingkat yang lebih rendah dan mengidentifikasikan perubahan-perubahan inkremental yang pada akhirnya akan sangat hasil. Mempengaruhi hasil. Nah, dalam kinerja keuangan ini sebagai satu-satunya penentu kinerja perusahaan yang dapat mendorong manajer untuk mengambil tindakan jangka pendek dan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Nah, itulah mengenai sistem penilaian kinerja pada pertimbangan tambahan dan ukuran hasil dan pemicu. Selanjutnya membahas mengenai ukuran keuangan dan keuangan. Ukuran keuangan dan keuangan. Nah, bisa Saudari Nabila jelaskan mengenai ukuran keuangan dan non-keuangan dalam pengukuran kinerja itu bagaimana? Nah, mengenai ukuran keuangan dan non-keuangan, nah, organisasi sendiri itu telah mengembangkan sistem yang bisa dikatakan sangat canggih untuk mengukur kinerja keuangan. Tapi sayangnya, seperti banyak yang ditemukan oleh perusahaan di Amerika Serikat selama tahun 1980-an, banyak industri yang kemudian dipicu oleh perubahan dalam bidang non-keuangan seperti kualitas dan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya itu mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Nah, meskipun mereka mengakui pentingnya ukuran non-keuangan, banyak juga organisasi yang gagal untuk memasukkannya dalam tinjauan kinerja tingkat eksekutif karena ukuran-ukuran ini tuh cenderung kurang canggih gitu Kak, dibandingkan dengan ukuran keuangan dan manajer senior juga kurang terampil dalam menggunakannya gitu. Jadi keterkaitan antara ukuran keuangan dan non-keuangan dalam kinerja keuangan itu sendiri seperti itu kok kaitannya. Mungkin kita uh, lanjut mengenai ukuran dari segi internal dan eksternal, Popi. Dalam segi ukuran internal dan eksternal. Nah, dalam perusahaan itu harus dapat mencapai keseimbangan antara ukuran-ukuran eksternal, seperti kepuasan pelanggan dengan ukuran-ukuran dari proses bisnis internal, seperti hasil produksi, atau terlalu sering perusahaan dalam mengorbankan pengembangan internal untuk memperoleh hasil eksternal atau mengabaikan seluruh hasil eksternal karena secara bahwa dapat meyakini bahwa ukuran internal yang bagus sudah dapat tercukupi. Nah, oleh sebab itu, perusahaan dapat mencapai keseimbangan dalam ukuran-ukuran eksternal maupun internal. Nah, itu mengenai ukuran internal dan eksternal. Selanjutnya kita membahas dalam pengukuran pengukuran dalam memicu perubahan dalam pengukuran pengukuran kinerja. Nah, bisa Saudari Nabila jelaskan pengukuran memicu perubahan dalam pengukuran kinerja itu bagaimana? Baik, aspek yang paling penting dari sistem pengukuran kinerja itu adalah kemampuannya untuk mengukur hasil dan memicu sedemikian rupa sehingga menyebabkan organisasi bertindak sesuai dengan strategi yang sudah disusun. Nah, organisasi itu mencapai keselarasan cita-cita dengan cara mengaitkan tujuan keuangan dan tujuan strategis secara keseluruhan dengan tujuan di tingkat lebih rendah yang bisa dipantau dan dipengaruhi di tingkat organisasi yang berbeda.
Nah, dengan semua ukuran-ukuran ini, semua karyawan itu bisa memahami bagaimana tindakan mereka kemudian mempengaruhi strategi perusahaan. Nah, karena ukuran-ukuran ini secara eksplisit terkait dengan strategi pada suatu organisasi, maka ukuran-ukuran dalam scorecard itu harus spesifik untuk strategi tertentu dan oleh karena itu spesifik organisasi tertentu juga. Nah, ukuran-ukuran scorecard itu dikaitkan dari atas ke bawah dan dikaitkan dengan target tertentu di seluruh organisasi. Scorecard menekankan gagasan mengenai hubungan sebab akibat antara ukuran-ukuran tersebut dengan cara menampilkan secara eksplisit hubungan sebab akibat tersebut. Nah, suatu organisasi akan memahami bagaimana ukuran-ukuran non-keuangan, seperti tadi contohnya kepuasan pelanggan dan kualitas produk, itu memicu ukuran-ukuran keuangan, seperti dalam hal itu contohnya misalnya pendapatan. Nah, perlu dicatat bahwasanya scorecard itu bukanlah sekedar daftar ukuran, melainkan masing-masing ukuran dalam scorecard itu harus dikaitkan satu sama lain secara eksplisit dalam hubungan sebab akibat sebagai suatu alat yang kemudian digunakan untuk menerjemahkan strategi menjadi sebuah tindakan. Itu tadi terkait dengan pengukuran yang kemudian memicu perubahan pada organisasi, Bob. Selanjutnya, kita berbicara mengenai faktor kunci keberhasilan, mungkin Pop. Selanjutnya mengenai faktor kunci keberhasilan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai beberapa ukuran non-keuangan yang juga disebut dengan faktor kunci keberhasilan. Yang pertama itu variabel kunci yang berfokus pada pelanggan. Nah, dalam variabel kunci yang berfokus pada pelanggan ini ada beberapa. Yang pertama itu pemesanan. Nah, karena pemesanan mendahului pendapatan penjualan, maka pesanan merupakan indikator yang lebih baik dibandingkan dengan pendapatan penjualan itu sendiri. Yang kedua itu pesanan tertunda. Sebagai suatu indikasi mengenai ketidakseimbangan antara penjualan dan produksi, pesanan tertunda dapat menandakan ketidakpuasan pelanggan. Yang ketiga itu pangsa pasar. Yang selanjutnya itu pesanan dari pelanggan kunci. Selanjutnya kepuasan pelanggan, retasi pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya itu variabel kunci yang berkaitan dengan proses bisnis. Nah, dalam variabel kunci yang berkaitan dengan proses bisnis ini ada beberapa. Yang pertama itu utilitas kapasitas, di mana tingkat utilitas kapasitas adalah sangat penting dalam bisnis di mana biaya tetap adalah tinggi, misalnya produsen kertas, baja, dan aluminium. Selanjutnya itu pengiriman tepat waktu, perputaran persediaan, kualitas, dan yang terakhir itu waktu siklus, di mana persamaan ini untuk waktu siklus adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan persediaan. Nah, suatu sistem just in time memusatkan perhatian manajemen pada waktu selain fokus tradisional pada biaya yang dapat mengurangi waktu siklus dalam mengarah pada pengurangan biaya. Salah satu cara yang efektif untuk memantau kemajuan atas just in time adalah dengan menghitung rasio berikut. Nah, sistem just in time bukanlah instalasi yang siap jadi, namun merupakan sistem evolusioner yang berusaha untuk secara kontinu memperbaiki proses produksi. Hasil terbaik dapat dicapai dengan menekankan pada perbaikan secara kontinu dalam rasio ini ke arah angka ideal sebesar 1. Nah, ini merupakan faktor kunci keberhasilan yang terdiri dari variabel kunci yang berfokus pada pelanggan dan variabel kunci yang berkaitan dengan proses bisnis. Selanjutnya kita membahas mengenai implementasi sistem pengukuran kinerja. Nah, bisa Saudari Nabila jelaskan implementasi dari sistem pengukuran kerja ini? Baik, implementasi dari suatu sistem pengukuran kinerja itu melibatkan 4 langkah umum. Yang pertama adalah mendefinisikan strategi, di mana scorecard itu membangun suatu kaitan antara strategi dengan tindakan operasional. Yang oleh karena itu, proses mendefinisikan scorecard itu dimulai dengan mendefinisikan strategi organisasi. Nah, untuk perusahaan dalam satu industri, misalnya tuh contohnya tuh ada perusahaan analog device, Maytag, dan Wrigley. Nah, scorecard tersebut itu sebaiknya dikembangkan di tingkat korporasi dan kemudian diturunkan ke tingkat fungsional dan tingkatan di bawahnya.
Nah, tetapi untuk perusahaan dalam hal ini multibisnis, seperti contohnya tuh General Electric, DuPont, Corning Glassworks, itu scorecard sebaiknya dikembangkan di tingkat unit bisnis. Nah, menjadi penting bahwa departemen fungsional dalam suatu bisnis itu memiliki scorecard sendiri. Dan bahwa scorecard unit bisnis dan scorecard di bawah tingkat itu diselaraskan. Sebagai langkah akhir untuk organisasi multibisnis, scorecard tingkat korporat sebaiknya dikembangkan untuk membahas di samping hal-hal lain terkait dengan sinergi antar unit bisnis. Langkah kedua itu mendefinisikan ukuran-ukuran dari strategi. Nah, setelah kita mendefinisikan strategi, kita mendefinisikan ukuran-ukurannya guna mendukung strategi yang telah dinyatakan di awal. Nah, organisasi harus fokus pada sedikit ukuran-ukuran penting pada titik ini atau manajemen akan dibanjiri dengan ukuran. Demikian pula, menjadi penting bahwa masing-masing ukuran individual dapat dikaitkan satu sama lain dalam hubungan sebab akibat. Nah, kemudian yang ketiga itu mengintegrasikan ukuran-ukuran ke dalam sistem manajemen. Scorecard harus diintegrasikan baik dengan struktur formal maupun informal dari organisasi, budaya, serta praktek sumber daya manusia. Misalnya efektivitas scorecard itu akan dikompromikan jika kompensasi manajer didasarkan hanya pada kinerja keuangan. Kemudian yang terakhir itu meninjau ukuran dan hasilnya dengan cara berkala. Ketika scorecard sudah dijalankan, scorecard tersebut harus ditinjau secara konsisten dan terus-menerus oleh manajer senior. Nah, organisasi sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut seperti bagaimana kondisi organisasi menurut ukuran hasil, kemudian bagaimana kondisi organisasi menurut ukuran pemicu, bagaimana strategi organisasi berubah sejak tinjauan terakhir, dan bagaimana ukuran scorecard berubah, seperti itu. Kemudian, kita mungkin berbicara mengenai kesulitan dalam hal implementasi sistem pengukuran kinerja, Pop. Bisa dijelaskan kesulitannya sendiri apa? Untuk kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama itu korelasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dengan hasilnya. Nah, di mana sederhananya tidak ada jaminan bahwa profitabilitas masa depan akan mengikuti pencapaian target di bidang non-keuangan manapun. Nah, ini merupakan masalah yang serius karena ada asumsi yang melekat bahwa profitabilitas masa depan mengikuti pencapaian ukuran individual. Mengidentifikasikan hubungan sebab akibat ukuran-ukuran yang berbeda lebih mudah diucapkan daripada dikerjakan. Nah, yang kedua itu terpaku pada hasil keuangan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa tidak hanya bahwa para manajer paling senior terlatih dan terbiasa dengan ukuran keuangan, tetapi mereka juga sering merasakan tekanan berkaitan dengan kinerja keuangan dari perusahaan mereka. Pemegang saham adalah orang-orang yang vokal dan dewan direksi sering kali memberikan tekanan atas nama mereka. Nah, tekanan ini dapat membebani pengembalian jangka panjang yang tidak pasti dari ukuran non-keuangan. Nah, yang ketiga itu ukuran-ukuran tidak dipengaruhi. Banyak perusahaan yang tidak memiliki mekanisme formal untuk memperbarui ukuran-ukuran tersebut agar selaras dengan perubahan dalam strategis. Akibatnya, perusahaan terus menggunakan ukuran-ukuran yang didasarkan pada strategi yang lalu. Selain itu, ukuran-ukuran tersebut menimbulkan kemalasan, terutama ketika orang merasa nyaman menggunakannya. Yang ke yang selanjutnya itu terlalu banyak pengukuran, di mana berapa banyak ukuran penting yang dapat diikuti oleh seorang manajer pada waktu yang sama tanpa kehilangan fokus. Nah, jika para manajer tersebut dapat mengabaikan ukuran-ukuran yang penting untuk memantau pelaksanaan strategi. Jika ada terlalu banyak ukuran, maka manajer beresiko kehilangan fokus karena mencoba untuk melakukan banyak hal pada waktu yang sama. Nah, yang terakhir itu kesulitan dalam menetapkan trade-off. Di beberapa perusahaan menggabungkan ukuran keuangan dan non-keuangan dalam satu laporan dan memberikan bobot pada masing-masing ukuran tersebut. Tetapi kebanyakan scorecard tidak memberikan bobot yang eksplisit kepada masing-masing ukuran ini. Tanpa pembobotan semacam itu adalah untuk menentukan pertukaran antara ukuran keuangan dan non-keuangan. Nah, itulah merupakan kesulitan dalam mengimplementasi sistem pengukuran kinerja. Baik, saya rasa cukup sampai di sini mengenai podcast kita pada hari ini terkait dengan pengukuran kinerja. Saya dan rekan saya, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.